Kadang tuh ya, yang bikin hidup kita nggak berubah-berubah bukan karena kita nggak tahu harus ngapain, tapi karena kita nggak konsisten ngejalaninnya. Selamat datang di Ruang Refleksi by Potensi Produktif. Lo pernah nggak sih ngerasa, sebenarnya lo udah tahu banyak hal. Lo tahu harus olahraga, lo tahu harus belajar, lo tahu harus ngurangin scroll, lo tahu harus lebih disiplin, semua itu lo tahu. Tapi anehnya, hidup lo masih di situ-situ aja. Bukan karena lo nggak pernah mulai, justru lo sering mulai. Lo pernah coba bangun pagi, pernah coba olahraga rutin, pernah coba fokus belajar. Beberapa hari pertama jalan, bahkan kadang lo ngerasa, wah ini dia nih gue akhirnya berubah. Tapi nggak lama, pelan-pelan mulai kendor. Bangun telat lagi, olahraga skip, belajar ditunda, dan akhirnya balik lagi ke pola lama. Dan yang bikin capek bukan cuma kegagalannya, tapi karena lo harus mulai lagi dari awal. Lagi dan lagi. Sampai akhirnya muncul satu pikiran. Gue tuh nggak konsisten orangnya. Dan semakin sering itu kejadian, semakin lo percaya sama pikiran itu. Padahal, belum tentu. Kadang kita terlalu cepat ngasih label ke diri sendiri, padahal kita belum ngerti kenapa itu terjadi. Kita kira masalahnya di disiplin. Padahal, bisa jadi bukan di situ. Coba lo perhatiin. Di awal sebenarnya lo bisa. Lo bisa mulai, lo bisa jalan beberapa hari, berarti masalahnya bukan dimulai, tapi di bertahan. Dan itu beda. Mulai itu butuh niat, tapi bertahan butuh sistem. Masalahnya, kita sering cuma fokus ke niat. Kita nunggu motivasi, nunggu mood, nunggu semangat, dan selama itu ada, kita jalan. Tapi begitu hilang, kita ikut berhenti. Dan ya, motivasi itu emang nggak stabil. Kadang ada, kadang enggak. Jadi kalau kita bergantung ke situ, hidup kita juga jadi ikut naik turun. Hari ini rajin, besok enggak. Hari ini semangat, besok males. Dan itu capek, karena lo ngerasa kayak jalan di tempat. Padahal, sebenarnya yang bikin orang lain kelihatan konsisten bukan karena mereka selalu semangat, tapi karena mereka nggak bergantung ke semangat itu. Dan mungkin itu yang selama ini kita lewatkan. Kita terlalu fokus ke perubahan besar. Kita pengen langsung jadi versi terbaik dari diri kita. Langsung disiplin, langsung produktif, langsung konsisten. Padahal, yang bikin sesuatu bisa bertahan biasanya bukan karena besar, tapi karena cukup kecil untuk diulang. Dan di titik ini, mungkin kita mulai sadar, masalahnya bukan kita nggak bisa berubah, tapi cara kita mencoba berubah selalu terlalu berat untuk dipertahankan. Dan di bagian selanjutnya, kita bakal bahas sebenarnya kebiasaan itu kebentuk gimana, dan kenapa kita sering gagal tanpa sadar. Kalau tadi kita ngerasa yang bikin kita berhenti itu bukan di awal, tapi di tengah jalan, sekarang coba kita lihat lebih dalam. Sebenarnya, kebiasaan itu kebentuk bukan karena kita niat, tapi karena dia jadi otomatis, tanpa dipikir. Kayak lu bangun tidur, langsung buka HP. Lu nggak mikir panjang, nggak debat sama diri sendiri. Lu langsung jalan. Dan itu kebiasaan. Dia nggak butuh motivasi, dia jalan karena udah kebiasa. Nah, masalahnya, banyak dari kebiasaan kita sekarang terbentuk tanpa kita sadar. Bukan karena kita sengaja milih, tapi karena diulang terus. Scroll dikit, ulang lagi. Nunda dikit, ulang lagi. Lama-lama jadi default. Dan yang tricky, otak kita suka sama hal yang gampang, yang cepat, yang kasih reward langsung. Makanya scroll TikTok lebih gampang daripada belajar, karena rewardnya instan. Sementara belajar butuh waktu. Dan otak kita selalu milih yang lebih gampang. Bukan karena kita lemah, tapi karena memang begitu cara kerja otak. Makanya, kalau kita cuma ngandelin niat, kita bakal kalah terus. Karena kita lagi lawan sistem otomatis dengan sesuatu yang gak stabil. Dan itu gak seimbang. Di sini ada satu hal penting yang sering gak disadari. Kebiasaan itu sebenarnya punya pola. Selalu dimulai dari sesuatu yang kecil, kayak trigger, sesuatu yang bikin kita mulai, bisa waktu, bisa tempat, bisa kondisi. Misalnya, lo lagi bosen, langsung buka HP. Atau habis makan, langsung rebahan.
Dan karena itu diulang terus, otak lo mulai nyambungin. Kalau ini terjadi, lakukan ini. Dan tanpa sadar, lo jadi ngikutin pola itu. Masalahnya, kalau kita nggak sadar polanya, kita cuma lihat hasilnya. Kita cuma lihat, kok gue males ya? Padahal, yang terjadi bukan tiba-tiba, ada proses di belakangnya. Dan kalau kita nggak ubah proses itu, hasilnya juga nggak akan berubah. Makanya, banyak orang gagal konsisten bukan karena mereka nggak kuat, tapi karena mereka coba ubah hasilnya tanpa ubah sistemnya. Mereka maksa diri buat disiplin di lingkungan yang bikin mereka gampang gagal. Makanya capek, dan lama-lama nyerah. Padahal, kalau kita geser sedikit sistemnya, hasilnya bisa beda. Bukan karena kita jadi lebih hebat, tapi karena kita jadi lebih dipermudah. Dan satu hal lagi yang sering bikin kita berhenti adalah ekspektasi. Kita pengen cepat lihat hasil. Kalau belum kelihatan, kita ngerasa ini nggak works. Padahal, kebiasaan itu nggak langsung kelihatan. Dia pelan. Dan seringkali, hasilnya baru kerasa setelah lama. Makanya, banyak orang berhenti di fase yang sebenarnya paling penting. Fase di mana belum ada hasil, tapi prosesnya lagi kebentuk. Dan kalau kita tahan sedikit lagi, biasanya di situ mulai berubah. Tapi yaitu, kita keburu berhenti, karena kita kira usaha kita sia-sia. Padahal, dia lagi tumbuh, cuma belum kelihatan. Dan mungkin yang selama ini kita butuhin bukan lebih banyak motivasi, tapi cara yang lebih realistis buat ngebangun kebiasaan yang benar-benar bisa bertahan. Bukan cuma seminggu, tapi jadi bagian dari hidup lo. Jadi, kalau selama ini kita ngerasa nggak konsisten, mungkin bukan karena kita nggak mampu, tapi karena cara kita membangun kebiasaan itu terlalu berat buat dipertahanin. Kita sering mulai dari versi terbaik diri kita. Versi yang bangun pagi, versi yang disiplin, versi yang produktif. Padahal, kita lagi nggak ada di situ. Dan akhirnya kita maksa diri buat hidup di standar yang belum kita biasakan. Gak heran kalau capek. Kalau mau mulai membangun kebiasaan, mungkin kita bisa mulai dari hal yang lebih jujur. Bukan dari versi terbaik kita, tapi dari versi kita yang sekarang. Versi yang kadang males, versi yang gampang terdistraksi, versi yang belum konsisten. Dan dari situ, kita bangun pelan-pelan, kecil, sampai rasanya nggak ada alasan buat nolak. Karena yang penting di awal bukan hasilnya, tapi kehadirannya. Lo muncul, lo mulai, walaupun cuma sebentar. Dan dari situ, lo ulang lagi besok, dan besoknya lagi, tanpa harus sempurna. Karena yang sering bikin kita berhenti, bukan karena kita nggak bisa, tapi karena kita ngerasa harusnya gue bisa lebih. Akhirnya kita naikin standarnya, dan tanpa sadar kita balik lagi ke pola lama. Mulai besar, capek, berhenti. Padahal yang bikin kebiasaan itu nempel bukan karena besar, tapi karena dia jadi bagian dari hidup sehari-hari, tanpa dipaksa, tanpa drama. Dan salah satu cara paling sederhana buat bikin itu kejadian adalah dengan nempelin kebiasaan baru ke sesuatu yang udah ada. Kayak misalnya, lo udah pasti sikat gigi tiap hari. Lo bisa tambahin sesuatu kecil setelah itu. Bukan sebagai beban, tapi sebagai lanjutan. Karena otak kita lebih gampang nerima sesuatu yang nyambung daripada sesuatu yang tiba-tiba muncul. Dan dari situ, kebiasaan baru mulai punya tempat, pelan-pelan tanpa lo sadari. Hal lain yang sering bikin kita gagal adalah kita terlalu keras sama diri sendiri. Sekali miss, kita ngerasa gagal. Dan karena ngerasa gagal, kita berhenti sekalian. Padahal, yang penting bukan gak pernah gagal, tapi balik lagi, secepat mungkin, tanpa drama, tanpa nyalahin diri sendiri terlalu lama. Karena satu hari bolong gak akan ngerusak semuanya. Yang rusak adalah berhenti total. Dan mungkin yang paling penting dari semua ini bukan soal jadi orang yang paling disiplin, tapi jadi orang yang tetap jalan walaupun gak sempurna, yang gak butuh mood bagus buat mulai, yang gak nunggu semangat datang, tapi tetap muncul. Karena di akhirnya, yang bikin hidup berubah bukan satu keputusan besar, tapi keputusan kecil yang diulang terus. Dan mungkin ini bukan soal lo jadi lebih hebat, tapi lo jadi lebih konsisten jadi diri lo yang lagi berusaha. Kalau lo lagi ngerasa stuck dan bingung mulai dari mana, coba kecilin langkah lo, biar lo bisa mulai lagi, dan tetap jalan. Kalau lo suka bahasan kayak gini, boleh subscribe. Biar nanti kalau ada yang kayak gini lagi, lo nggak ketinggalan. Pelan-pelan aja. Sampai ketemu di video berikutnya.
Yang penting bukan cepat, tapi sadar.